Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2004030004. Di sini saya akan membahas dari soal UTS atau UAS yang telah diberikan oleh Bapak mengenai mencari suatu perusahaan dan melihat dari laporan keuangannya dan keempat rasionya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke profil perusahaan. Perusahaan yang saya ambil laporan keuangannya di sini yaitu perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT. Perusahaan Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT didirikan pada tanggal 24 Agustus 1994 dengan nama PT Garuda Putra Putri Jaya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Penggabungan usaha atau merger, di mana tahun 2000 penggabungan usaha perusahaan Tudung Putra Putri Jaya PT Garuda Food Jaya yang selanjutnya mengubah namanya menjadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Dan pada tahun 2017, PT Garuda Food Jaya menggabungkan diri ke dalam Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, di mana Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sebagai penerus kegiatan usaha. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GUT adalah bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Saat ini, kegiatan utama Garuda Food adalah bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan makanan dan minuman, antara lain biskuit, roti, dan makanan ringan seperti kacang atom, kacang asin, kacang sukro, kacang garing, serta makanan dari bahan dasar kedelai dan kacang-kacangan lainnya. Garuda Food dan anak usaha memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman dengan merek yaitu Geri, kemudian ada Garuda, kemudian ada snack Pilus dan pellet snack, kemudian ada Coklatos, kemudian ada Leo, kemudian ada Klevo, Pro Cheese, dan Top Cheese. Pada tanggal 28 September 2018, GUT memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham GUT atau IPO kepada masyarakat sebanyak 35 juta saham dengan nilai nominal 100.000 per saham dengan harga penawaran 1.284 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 10 Oktober 2018. Adapun laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu diantaranya ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Bisa dilihat bahwa dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rasio keuangan likuiditas, maka didapatkan hasil yaitu perusahaan ini dalam kondisi keuangan yang sehat karena rasionya lebih dari 50% atau 0,5, walaupun terjadi kenaikan maupun penurunan di setiap tahunnya, namun PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mampu mempertahankan rasio keuangannya untuk tidak berada di bawah 50%. Kemudian selanjutnya untuk hasil perhitungan yang telah dilakukan dari rasio solvabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan pada perusahaan ini dalam kondisi yang baik. Karena dalam rasio solvabilitas dinyatakan bahwa semakin kecil hasil perhitungan dari setiap rasio, maka semakin bagus. Namun pada debt to equity ratio dinyatakan bahwa rasio keuangan dari perusahaan ini dalam keadaan tidak baik karena dari perhitungan yang dilakukan didapatkan bahwa hasilnya di atas 100% atau nilainya semakin besar. Kemudian selanjutnya hasil rasio dari aktivitas.
Nah, di mana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dari rasio aktivitas yang telah dilakukan, maka dapat didapatkan bahwa kondisi keuangan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam kondisi yang baik, karena di dalam rasio solvabilitas menyatakan bahwa semakin besar hasil dari perhitungan setiap rasio, maka semakin bagus kondisi keuangan sebuah perusahaan. Hasil dari setiap rasionya berada di atas 100%, yang berarti bahwa rasio aktivitasnya berada di posisi yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, di mana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan bahwa pada rasio profitabilitas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan dari perusahaan ini tidak sehat, karena di dalam perhitungan rasio keuangan menurut rasio profitabilitas menyatakan bahwa semakin tinggi hasil dari perhitungannya maka semakin baik. Namun pada kasus ini PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tidak memenuhi syarat tersebut. Itulah pemaparan mengenai profil perusahaan dan laporan keuangan dari perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.